Sekarang giliran paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 2. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bicara teori negara kesejahteraan bahwa kebutuhan dasar manusia itu layak diperjuangkan. Dalam hal ini kebutuhan dasar itu salah satunya adalah sandang, pangan, papan, air, dan listrik. Oleh karena itu bicara konteks PDAM, revitalisasi PDAM Linggau adalah suatu keharusan. Memberikan ruang, menaruh orang di dalam tempat yang tepat. You put the right man on the right place, itu sekarang harus dilakukan. Yang ahli air kembali ke PDAM. Yang ahli yang lain kita tempatkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi segala sesuatu dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Kemudian ini juga harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Saya sepakat dengan kandidat nomor 2. Tetapi memang kendalanya bukan hanya sekedar masalah di anggaran saja, bahwa sepengetahuan kami berdua revitalisasi PDAM tersalurkan untuk ke seluruh Linggau adalah suatu keharusan, karena sampai detik ini sanitasi, MCK dan air bersih adalah hal yang hampir di pinggiran kota Linggau yang belum mendapatkan hal tersebut. Jadi kembali lagi untuk masalah PDAM dan keperluan masyarakat tadi yang saya bilang, bicara sandang, pangan, papan, itu terkait di dalam proses infrastruktur yang merata dan berkualitas, yang layak, yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Tentunya kesemuanya itu perlu perencanaan yang memang akurat dan memang direncanakan secara benar. Mudah-mudahan tinggal tergantung penganggarannya 1 tahun, 2 tahun atau mau seterusnya. Kembali ke perencanaan yang memang akurat. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Cukup, sekarang giliran panelis ketiga bertanya kepada paslon. Tadi 3 sudah, 1 sudah, sekarang giliran nomor urut 2 untuk menjawab pertama. Silakan panelis 3. Pasangan calon 1, 2, 3. Pertanyaan saya terkait dengan pelayanan publik. Jadi topik debat ini saya diinformasikan oleh KPU Kota, itu terkait tentang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara pelayanan publik, misalnya pembuatan KTP, akta lahir, paspor, sertifikat, izin investasi dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, menurut bapak-bapak dan ibu pasangan calon, pelayanan publik apa di Kota Lubuk Linggau yang masih paling bermasalah? Paling ya, berarti cuma 1. Kalau semua dibahas habis waktunya. Yang paling masih bermasalah. Dan bagaimana jika bapak dan ibu nanti terpilih menjadi wali kota, solusi, langkah inovatif, terobosan, kreatif bagaimana yang bapak dan ibu pasangan calon akan lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik tersebut. Terima kasih. Baik, jelas ya pertanyaannya. Kita mulai dari paslon nomor urut 2. Baik, menyangkut masalah pelayanan publik ini Pak Profesor, bahwa sekali lagi bahwa memang pemerintah itu hadir, dalam negara itu hadir, dan termasuk pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, artinya kepada publik. Di bidang apa saja? Artinya untuk tingkat sekarang, kalau bisa dikatakan bahwa PDAM ini termasuk pelayanan publik, kebutuhan masyarakat. Nah, hal mungkin yang belum maksimal memberikan pelayanan karena ada dari sudah 30 tahun mungkin belum ada renovasi, revitalisasi masalah air ini, itu mungkin yang menjadi kendala untuk sekarang ini. Tapi kalau di bidang-bidang yang lain, KTP sudah, kesehatan kita sudah maksimal, yang lain-lain saya kira itu sudah maksimal Pak Profesor. Tinggal menurut saya sudah amati selama 5 tahun ini, memang PDAM Pak yang masih dirasakan masyarakat belum maksimal oleh pemerintah, kehadiran pemerintah untuk itu. Tapi kalau yang lain-lain, transportasi sudah berjalan, kesehatan pendidikan juga
sudah dan juga kami sudah untuk Kota Lubulingga sudah mendapat penghargaan dari Ombudsman. Dan juga untuk perizinan kita sudah membuat dinas plan 1 atap juga ini sudah berjalan sebagai mana. Alhamdulillah hampir kita tidak ada keluhan dari masyarakat untuk pelayanan publik yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Masih ada waktu? Terima kasih. Ya, memang Kota Lubuk Linggau ini alhamdulillah sudah berapa kali kita mendapat penghargaan di bidang pelayanan, baik itu dari Menpan maupun Busmen. Tapi semua itu tidaklah membuat ini sempurna sedemikian rupa. Tentu ada hal-hal yang kurang dan inilah nanti kalau kami diberikan kesempatan yang kedua, kami insya Allah mampu menyelesaikannya secepat mungkin. Insya Allah, amin. Terima kasih paslon nomor urut 2. Pertanyaan yang sama untuk paslon nomor urut 3 sekarang. Tes. Terima kasih. Sebagaimana ditanyakan panelis yang ketiga, bahwa pelayanan publik yang paling bermasalah di Kota Lubuk Linggau, sepengetahuan kami sebagai warga Kota Lubuk Linggau, yang kami rasakan yaitu pelayanan publik terkhusus kebutuhan dasar, yaitu masalah air minum, air bersih. Sebagaimana kita ketahui keluhan masyarakat, airnya tidak ada, tapi tetap ditagih, kemudian airnya keruh, bagaimana masyarakat untuk menikmati air yang keruh ini. Itu yang kami lihat pelayanan publik yang memang benar-benar bermasalah. Permasalahan air bersih ini dibutuhkan oleh setiap keluarga. Kemudian ada lagi permasalahan yang lain, mungkin BPJS, dan BPJS ini akan dijelaskan oleh Bu Rizky, silakan. Terkait dengan pelayanan kesehatan juga walaupun ditanyakan satu oleh Profesor, tetapi ini salah satu yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat, di mana pemegang BPJS itu tidak merata. Ya. Ada hal-hal, terutama masalah pelayanan, apabila mereka menggunakan BPJS itu seperti ada pembeda dengan yang non BPJS, begitu. Jadi beberapa hal ini juga seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Bicara pelayanan publik, ya. Nah kemudian terkait lagi, memang kembali lagi permasalahan PDAM, memang ini salah satu, kalau bicara ke depannya yang menjadi solusi yang terbaik adalah memang pemimpin harus mencek langsung ke lapangan apa yang terjadi agar bisa disempurnakan apa yang menjadi kekurangan bagi seluruh kesalahan di sistem ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 1 yang akan menjawab. Waktunya sama 2 menit, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih. Yang saya rasakan dan mungkin yang keluarga saya rasakan, mungkin yang tetangga saya rasakan, mungkin yang mamang saya rasakan, yang wak saya rasakan adalah persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan ini menjadi isu yang sangat miris di hati kita. Kenapa? Kenapa rayon SD, taman SD, rayonnya SD 1, rayonnya SMP 1, kenapa di sana harus bayar dulu uang 1 juta atau 2 juta baru masuk situ? SD 13 harus rayon ke SMP 13 harus bayar dulu 1 juta, 2 juta. Itu yang dirasakan. Yang pertama persoalan pendidikan. Jadi kalau kami takdir jadi wali kota, kepala sekolahnya kami ganti duluan itu. Kemudian yang kami rasakan persoalan kesehatan. Itu yang wak saya rasakan, mamang rasakan, nenek rasakan. Ya, telepon jam 1 malam, jam 2 malam, masuk rumah sakit, katanya kamarnya penuh. Padahal kamarnya ada. Kenapa itu? Ini barangkali karena tanggung jawab, responsibility sebagai pelayan masyarakat tidak ada di dalam diri mereka. Kenapa? Karena tidak tahu ayat kullukum mas'ulun an ra'iyati wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanggung jawab dia sebagai pegawai bahwa dia adalah pemimpin di mana dia berada. Kemudian saudara-saudara, yang kami rasakan
yang barangkali yang luput di mata pemerintah kita ketika mereka dihantar rujukan ke Palembang, tidak bisa lagi di Lubuk Linggau. Nah ini sampai di Palembang nggak ada yang ngurus. Nah jadi kalau kami ditakdirkan jadi wali kota, kita buka duta kesehatan di sana yang akan mengurus keluarga kita yang masuk Baik. ke Palembang itu. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Nah, ini baru dengan jawaban ini sekaligus mengakhiri segmen ini. Hampir Pak, hampir tadi kelewat. Saya mohon maaf, tidak ada maksud kesengajaan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk pasangan nomor 1, 2, dan 3.